Demikian waktu saya dipanggil dari Malang pindah ke Jakarta. Tak ada orang lebih jelas, saya sendiri tahu ini waktunya. Tahun itu saya harus meninggalkan Malang. Sesudah meninggalkan Malang, kalau orang tanya, Pak Tong kemana? Saya rasa dipimpin Tuhan ke Jakarta. Gereja mana yang undang? Tak ada. Dikasih berapa sebulan? Tak ada. Di Jakarta ada rumah? Tidak ada. Di Jakarta mau tinggal di mana? Tidak tahu. Di Jakarta bagaimana uang menghidupkan istri satu, anak 4, mertua 1, 2 pembantu, 1 mobil. Bagaimana membiayai? Saya hanya menjawab, tak tahu. Tuhan suruh saya ke Jakarta. Saya tidak tahu kenapa ke Jakarta. Pendeta mana yang undang kamu pergi menjerakan? Tidak. Gereja mana yang undang engkau kasih gaji yang besar, cukup keluarga, begitu banyak orang? Saya cuma jawab, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu, Tuhan panggil saya pindah ke Jakarta. Saudara-saudara, sekarang sudah 37 tahun, saya pindah dari Malang ke sini. Waktu saya meninggalkan Malang, mereka bilang, kamu sudah mengajar 25 tahun. Saatnya kita kasih pensiun karena engkau berjasa besar untuk saat. Waktu itu saya baru umur 47. Dari umur 23 menjadi dosen, 27 akhir sudah 25 tahun. Boleh dapat uang pensiun, saya sengaja tidak mau ambil. Coba tanya saya, siapa yang sudah 25 tahun boleh dapat uang pensiun, engkau sengaja tidak mau ambil? Coba angkat tangan. Tak ada orang seperti saya. Kenapa saya tidak ambil? Saya kira saya tidak boleh pensiun. Kenapa tidak boleh pensiun? Saya masih sehat. Saya masih bisa pikir. Saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa melayani Tuhan. Tuhan, saya tidak mau pensiun. Kalau tidak mau pensiun berarti you mau kerja lagi. Iya Pak, saya mau kerja lagi. Bapak pimpinlah saya bekerja untuk engkau. Pimpin di mana? Saya tidak kasih tahu. Masuk gereja mana? Di Jakarta banyak gereja. Dan gereja-gereja semua kenal saya. Sebelum saya datang ke Jakarta tahun 89, saya sudah khotbah di lebih dari 100 gereja di Jakarta. Hampir tidak ada gereja tidak kenal siapa Stephen Tong. Kalau mereka mau undang, mereka berani membayar honor lebih besar dari pendeta manapun asal saya mau jadi pendeta di situ. Karena saya sangat terkenal. Sebelum saya dirikan GRII di Jakarta, orang yang pernah dengar khotbah saya di kota Jakarta paling sedikit sudah 200.000 orang. Kalau saya mau iakan menjadi pendeta di gereja yang terbesar mana, mereka pasti terima. Kalau saya minta gaji berapa, mereka pasti kasih. Tetapi itu bukan panggilanku. Tuhan bilang tidak, aku panggil engkau keluar dari Malang ke Jakarta, tapi tidak kasih tahu engkau kerja di mana. Akhirnya saya harus taat kepada Tuhan dan tidak tahu bagaimana. Saudara-saudara, kalau saya bicara tentang pemindahan saya, menurut panggilan Tuhan tidak habis-habis. Saya pernah bicara berapa tahun yang lalu. Berapa tahun terakhir saya sama sekali tidak bicara. Saya akan lupakan hal itu. Tapi saudara-saudara, sekarang sesudah 37 tahun, di antaranya 1,5 tahun saya diam-diam tidak kerja apa. Saya sudah mulai dirikan GRII. Karena pimpinan Tuhan sudah jelas. Dan saya kasih tahu, saat itu saya berdoa mendirikan Gereja Reform Injil Indonesia. Tak ada satu orang yang dukung. Tak ada satu orang yang setuju. Semua bilang, Stephen Tong melayani semua gereja aja. Semua Kristen menyambut baik. Khotbahnya Stephen Tong diterima di sini, di sana. Sampai di luar negeri, sampai di New York, sampai di Moskow. Saya diterima seluruh dunia. Lalu saya kenapa mesti dirikan satu gereja?
Yang tidak tahu uang dari mana, tidak tahu gereja di mana alamannya, tidak tahu ada kursi tidak untuk orang duduk. Saya mulai dari nol. Sekarang saudara semua lihat, tidak salah. Ada GRI, semua rasa setuju. Ada pendeta Stephen yang berkhotbah setiap minggu di sini. Tapi saya kasih tahu, saat itu saya paling tersendiri di dunia.